Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, menjadi arsitek menjadi salah satu pilihan atau cita-cita bagi sebagian orang. Bagi adik-adik yang masih SMK, yang masih SMA, atau di MA, atau di pondok, atau dimanapun, mungkin yang pengen masuk ke jurusan arsitektur, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan karena ini akan dihadapin oleh mahasiswa arsitektur. Apa syarat untuk menjadi mahasiswa arsitektur? Pertama, mahasiswa arsitektur harus tidak buta warna. Karena yang dihadapin adalah seni dan karya. Banyak warna di dalamnya yang harus kalian olah. Jadi, mau tidak mau, mahasiswa arsitektur harus bebas dari buta warna. Kemudian, yang kedua syaratnya adalah passion atau minat. Untuk menjadi mahasiswa arsitektur harus punya minat, passion terhadap apa yang bakal di studi di dalam jurusan arsitektur. Terutama misalnya tentang bangunan, tentang gedung, tentang rumah, perkantoran, hotel, mall. Apapun yang terkait dengan arsitektur menjadi passion, menjadi minat. Dan itu sudah dilakukan sebelum masuk ke jurusan arsitektur. Kemudian juga diperlukan keminatan untuk menggambar. Jadi mahasiswa arsitektur mau nggak mau, suka nggak suka, harus suka menggambar. Kalau tidak suka menggambar, tentunya kesulitan untuk masuk jurusan arsitektur karena mulai semester 1 hingga akhir semuanya adalah berkarya dan salah satu produknya adalah menghasilkan gambar. Menggambar dengan melukis sedikit berbeda. Bisa jadi mungkin dari adik-adik ada yang tidak bisa melukis orang, tidak bisa melukis tanaman, tidak bisa melukis sesuatu yang menarik. Tidak masalah, karena yang dipentingkan adalah suka dan mau menggambar. Karena di era sekarang ini banyak sekali fasilitas yang memudahkan kita untuk melakukan desain selain dengan menggunakan freehand. Kemudian diperlukan juga imajinasi yang tinggi. Kreativitas dan imajinasi ini perlu karena desain arsitektur ini adalah bagian dari seni. Kita berkesenian dengan arsitektur. Diperlukan ide, kreativitas, dan imajinasi yang cukup baik. Jadi bagi yang suka membuat bentuk-bentuk tertentu, kemudian berimajinasi menghasilkan suatu karya tertentu, baik berhubungan dengan alam atau bangunan-bangunan tertentu, bentuk tertentu, ini bisa menjadi bekal untuk masuk ke arsitektur. Kemudian arsitektur ini juga berkaitan dengan seni. Produk kita adalah karya seni. Jadi harus paham, harus suka dengan seni dan kesenian, terutama estetika. Dan yang diperlukan lagi adalah kemauan keras untuk belajar. Disiplin arsitektur banyak sekali ilmu di dalamnya yang perlu dipelajarin. Jadi harus belajar terus sepanjang kuliah, bahkan nanti ketika jadi profesional. Diperlukan lagi adalah kemauan untuk belajar teknologi. Apalagi di era revolusi industri yang keempat ini, teknologi begitu pesat, diperlukan kemauan untuk belajar terutama teknologi, juga untuk mendukung karir kita baik di dalam dunia arsitektur maupun untuk mendesain sesuai dengan pekerjaan kita. Hal terpenting lagi adalah mampu memanajemen waktu. Karena tugas yang cukup banyak, kebanyakan mahasiswa arsitektur ini kurang bisa mengontrol waktu. Sehingga di waktu-waktu awal mereka lebih nyantai, kemudian di menjelang pengumpulan tugas mereka bergadang, bahkan sampai tidak tidur semalaman karena untuk menyelesaikan tugas. Jadi diperlukan manajemen waktu sebaik-baiknya di waktu melaksanakan tugas. Terutama dalam melaksanakan tugas ini adalah membagi waktu mana tugas satu, mana tugas lainnya. Karena begitu banyak tugas di dalam perkuliahan. Ini sangat membantu juga nanti ketika di profesional
Kemampuan manajerial waktu yang dari awal ini akan membantu sehingga tidak akan mengganggu kualitas kehidupan. Yang kebiasaan buruk mahasiswa sektor biasanya adalah suka begadang di malam hari untuk mengerjakan tugas. Ini harusnya bisa dikurangi jika kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Salah satu cara untuk memanajemen waktu adalah dengan memberikan skala prioritas. Prioritas mana tugas yang akan diselesaikan di awal, kemudian tugas-tugas yang lain yang akan berikutnya diselesaikan. Bagaimana juga kita membagi waktu antara satu dengan lain tugas. Ini sangat penting karena masing-masing tugas membutuhkan keseriusan sekaligus optimalisasi kita dalam mengerjakannya. Hal penting juga adalah mampu bekerjasama dalam tim. Seorang profesional tidak bisa bekerja sendirian. Di dalam sektor, kita bekerja dengan tim. Banyak sekali yang akan membantu kita di lapangan, dan juga kita bisa bekerja sama dengan berbagai profesional lain maupun berbagai pihak. Sehingga di dalam perkuliahan pun kita sudah mulai diajarkan untuk bekerja sama antara satu dengan yang lain dalam berbagai tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Jadi kemampuan untuk bekerja sama menjadi hal yang penting. Jangan lupa bahwa arsitektur ini cukup luas, jadi kita diperlukan kemampuan interpersonal. Kita juga tahu berbagai hal yang berkaitan dengan arsitektur, baik itu langsung maupun tidak langsung. Jadi kita harus mampu di satu saat kita mendesain, di suatu saat kita memikirkan struktur, di suatu saat juga kita memikirkan hal-hal yang lain, misalnya ekonomi, sosial, budaya. Bahkan kita juga memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan alam. Bagaimana bangunan kita ini menjadi lebih baik untuk mendukung kelestarian alam. Jadi diperlukan interpersonal skill dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai arsitek. Karena besarnya tanggung jawab arsitek, baik itu dalam melaksanakan tugasnya untuk merancang, mendesain, maupun tanggung jawabnya terhadap lingkungan, stakeholder, alam, agama, dan lain sebagainya, maka beban yang ditanggung arsitek cukup berat. Hasil karya desain ini juga harus cukup baik dan detail, karena kesalahan-kesalahan yang dibuat arsitek, kesalahan-kesalahan sedikit, ini akan berakibat banyak di lapangan. Semisal kesalahan-kesalahan yang membuat bangunan itu dibongkar, maka resikonya adalah biaya yang membengkak. Jadi desain ini harus detail, kemudian spesifik. Untuk itu maka diperlukan ketelitian kita sebagai arsitek, sebagai mahasiswa arsitektur untuk membuat desain yang sedemikian detail, mengurangi risiko kesalahan yang ada di lapangan. Untuk itu maka selain kita harus bisa detail dan teliti, kita juga harus bisa bekerja di dalam tekanan. Karena tanggung jawab yang besar bagi arsitek. Dan bekerja dalam tekanan, misalnya kita harus bekerja sama dengan tim, kita juga bertanggung jawab terhadap karya kita. Maka diperlukan mental yang kuat. Mental yang kuat ini dalam membagi waktu, juga mental yang kuat menghadapi tekanan, baik itu pressure dalam segi pekerjaan maupun pressure-pressure yang lain. Dalam hal ini kita juga harus melihat bahwa bangunan ini harus berdiri. Minimal kita harus melakukan studi bahwa ini bisa berdiri. Jadi diperlukan rasionalisasi bahwa bangunan ini bisa berdiri. Hal lain yang diperlukan adalah kita harus punya visi misi. Visi misi misalnya untuk masuk ke jurusan arsitektur, apa yang diinginkan, cita-cita apa yang diinginkan, prospek apa yang diinginkan, dan bagaimana cara menempuhnya. Untuk hal ini akan saya berikan juga di video yang lain. Jangan lupa subscribe. Kemudian untuk berikutnya, mahasiswa arsitektur juga harus peka terhadap alam dan juga manusia. Karena yang kita hadapin adalah orang, bukan bangunan secara fisik saja, tapi orang yang ada di dalamnya. Selain itu juga kita harus peka terhadap alam, karena bangunan yang kita desain ini berdiri di atas tanah dan berada di alam. Jadi kita harus memberikan hubungan yang baik antara satu dengan yang lain dan menjadikan alam ini menjadi lestari. Bagi yang ingin masuk ke jurusan arsitektur, semoga sukses. Bagi mahasiswa arsitektur, semoga lulus cepat 4 tahun dan
sesuai dengan cita-citanya bagi teman-teman profesional. Semoga menjadi arsitek yang profesional, bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.